Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Ini adalah video ketiga dari seri pembelajaran PHP OOP dengan konsep MVC. Pada video sebelumnya, kita telah berhasil membuat sistem root yang bisa memakai sebuah parameter dan sudah berhasil menyambungkan antara user request ke dalam controller masing-masing, juga menyertakan parameter yang dikirim oleh user melalui URL tersebut. Kita akan coba menjalankan aplikasi yang sudah dibuat kemarin. PHP main s localhost, kemudian portnya, kemudian file yang akan dijalankan yaitu file public index.php. Ini adalah aplikasi yang sudah dijalankan di halaman home. Sesuai dengan routingnya, halaman home akan menuju ke home controller dengan metode index yang akan menampilkan sebuah pesan. Ini dicetak dari metode index home controller. Kemudian di halaman product, ini yang metode get ada dua, yaitu product untuk master index, kemudian get product dengan parameter ID, kemudian mengarah ke metode index, ke metode edit. Kemudian pakai ID, parameter ID. Kemudian pada video kali ini kita akan melanjutkan seri ini dengan membuat sebuah fungsi view untuk menampilkan sebuah fitur template yang akan menjadi tampilan dari masing-masing metode yang ada di controller ini, masing-masing halaman aplikasi kita. Langkah pertama, kita akan membuat sebuah kelas baru dengan nama view.php, views.php. Kemudian dalam metode view ini kita beri namespace juga sesuai dengan folder tempat dari file views ini, yaitu folder course. Kita memberikan namespace apps course. Kemudian kelasnya sesuai dengan nama filenya, yaitu views. Kemudian kita buat sebuah fungsi, yaitu render, public function render. Ini pakai metode static aja, render. Kemudian di dalam fungsi render ini kita harus mengirim yang namanya file view-nya, kemudian data yang akan ditampilkan. Data ini harus dikirim dalam bentuk array data. Kemudian kita sesuaikan di mana letak dari folder view ini yang akan menampung
file-file template kita, yaitu nanti di dalam sini kita akan membuat sebuah folder baru namanya folder views. Di sini kita akan jadikan folder ini sebagai tempat untuk menampung template-template yang kita buat sebagai tampilan-tampilan aplikasi ini. Sebelumnya kita buat dulu base view dari aplikasi ini, yaitu dengan nama variabel property view pet gini saja. Ini akan menentukan di mana letak default dari template yang kita buat, yaitu di folder views ini. Jadi kita akan mundur satu folder, view views, di view protected static view pet. Ini adalah folder default dari tempat views kita berada. Kemudian di sini kita buat petnya, kita lengkapi di sini sama dengan self view pet string replace. Ini kita akan menulis di dalam kontrolnya nanti dengan dipisahkan tanda titik, namun tanda titik itu berarti adalah urutan dari foldernya, dan kemudian di sini di replace dengan karakter slash ini. Dan di sini ditambahkan akhiran .php. Sekarang folder kita sudah sesuai dengan lengkap. Kemudian di sini kita cek if file exists. Ini untuk mengecek apakah file yang dikirimkan ini ada atau tidak. Kalau ada, nanti kodenya dijalankan di situ. Kalau tidak ada, aplikasi akan melakukan throw sebuah exception yaitu view file not found. Di dalam sini kita akan mengambil datanya, kemudian mengekstraknya. Itu ekstrak data yang dikirim itu tadi, di sini tadi. Kemudian kita menjalankan observer untuk membaca filenya. Start. Kemudian kita panggil filenya. Return
sama dengan get clean. Karena kita pakai observer, karena kita pakai observer, kemudian ekstrak datanya di sini dan filenya dibaca, maka return observer get clean ini akan menghasilkan sebuah string dari file yang kita tambahkan di sini. Kita bisa melakukan tes ini dengan mencoba membuat di sini, misalkan kita buat index.php, kemudian HTML5 ini index. Sini kita misalkan pakai H1 judul, kemudian di controllers kita panggil class views ini ke dalam controller. Misalkan kita tampilkan di halaman index ini ya, jadi kita use app course views, kemudian di sini kita tentukan datanya dulu. Data sama dengan bentuk array asosiatif. Ini nama variabelnya, misalkan produk dengan sepatu, kemudian kita kirim pakai echo, langsung ditulis echo saja karena return dari ini nanti sebuah string ya, jadi nanti di sini tinggal di echo saja, yaitu view s render nama filenya index, kemudian datanya. Lalu kita buka aplikasi kita sekarang di halaman index, maka berhasil. Type of online Nah, ini sudah berhasil ditampilkan. Kita coba datanya menyesuaikan dengan yang dikirim di sini. Ini produk, jadi kita tinggal menampilkan di sini sesuai dengan nama variabelnya. Pakai echo kayak gini, short echo, pakai PHP. Kalau kita cuma menuliskan tanda tanya kemudian diikuti sama dengan, ini berarti satu line akan dianggap sebagai echo. Kita tinggal tuliskan nama variabelnya produk, kita refresh. Nah, dia akan menampilkan sesuai dengan data yang dikirim di sini tadi. Nah, kemudian karena ini sudah berhasil membuat rendernya saja ya, dan kita ingin expand lagi fungsinya dengan menambahkan fitur templating, yaitu templating kita akan memerlukan sebuah fungsi yang namanya extend nanti ada master, misalnya master layout, kemudian dari master layout ini di extend ke dalam file index, file template lain. Di situ tinggal menuliskan section-section yang pengen ditulis, extend, kemudian ini sama, kita tinggal menuliskan view-nya saja,
view-nya, kemudian path-nya juga sama disempurnakan kayak gini. Path sama dengan self view path, strukturnya mirip kayak gini, kemudian diakhiri PHP. Kemudian dari path ini kita tampung dulu ke dalam properti protected static layout, gini aja. Kalau dia mengextend sesuatu, maka template ini akan ditaruh di dalam layout ini dulu, tampung. Kosong gini aja berarti. Layout. Kemudian di sini kita cek lagi. Ini ditaruh di else gini aja biar lebih aman. Dan ini juga else. Ini sama. Kalau dia tidak ada filenya, melakukan throw error exception. Kemudian conditionnya ini juga sama. If file exists, path. Jika filenya ada, kita masukkan path-nya ini, directory path-nya ini ke dalam properti layout tadi. Layout sama dengan head. Ini untuk extend. Kemudian kita buat section. Ada build section, ada start section, kemudian ada end section. Build ini untuk menentukan di dalam template, di dalam layout utamanya ini, di bagian mana section ini akan dipasang gitu, ditempatkan, diurutan ke dalam file ini, di posisi mana sebuah section akan diterapkan nanti. Jadi kita perlu yang nama fungsi static function yield section. Yield section ini menampung sebuah nama sesinya nanti. Kemudian kita buat juga di sini properti untuk menyimpan session ini tadi, yaitu kita perlu sebuah session dan stack session, karena ini nanti berbentuk stacking atau kayak tumpukan gitu. Jadi kita perlu protected, dapat berurutan gini aja biar lebih detail ya. Static $section, isinya adalah sebuah array. Kemudian protected static stack section, juga sebuah array. Gini. Dan di sini karena ini yield ini adalah untuk memproses di dalam sini nanti, di ini langsung melakukan echo dari
section yang disimpan atau melakukan print kosong. Ini sebenarnya mungkin bingung di bagian ini ya, jadi seharusnya kita buat sectionnya dulu. Jadi ini public static function start section gini. Ini sama juga, sebuah nama juga, name. Kemudian di sini lakukan sebuah repush, karena ini nanti dalam bentuk stacking ya, jadi nanti pakai push. Kemudian dipush kemana? Ke dalam array stack section ini tadi. Yang dipush adalah nama dari section ini tadi. Kemudian di sini kita mulai sebuah observasi start. Kemudian di end section dapat mirip kayak gini aja. End ini kosong. Name ini untuk memanggil yang udah disimpan di sini tadi, di dalam array ini tadi. Jadi kita pakai sebaliknya, pakai pop. Karena ini stacking ya, stacking kan memanfaatkan push dan pop. Kemudian yang dipanggil apa? Yaitu indeks terakhir dari stack section ini. Nah, kemudian di sini kita simpan session ini ke dalam session yang ada di sini dengan memakai nama indeksnya, itu yang sudah diberikan di sini tadi. Karena namanya ini kan ditangkap di sini, dia akan langsung memulai observasi. Kemudian di sini namanya dipanggil, kemudian disimpan yaitu section dengan nama indeksnya name sesuai dengan yang disimpan di sini pakai push ini tadi. Kemudian hasil dari panggilan ini tadi yang udah disimpan ini tadi, ini akan dilakukan observasi get clean. Jadi nanti observasi get clean-nya ini ditutup di sini, dia akan menghasilkan sebuah string kan ya. String ini yang akan ditampung di dalam section sesuai dengan namanya. Jadi ketika ini dipanggil di yield section dengan echo, session dengan nama kunci yang udah disimpan di sini hasil dari observe get clean ini, dia akan menampilkan session yang sesuai. Oke, kita coba fungsi yang ini. Di sini kita buat master dulu. Master ini isinya adalah indeks. Gini aja, php. Aplikasi penjualan judulnya. Kemudian di sini kita buat section, langsung panggil kelasnya saja, r course view, course view pakai s ya. Kemudian kita mulai yield di sini.
build section. Sini namanya misalkan konten, kemudian di bawah konten ada JS, kemudian di dalam head sini ada kayak gini kurang lebih. JSON-nya mungkin kita buatnya, kemudian di indeks ini, sekarang ini indeks anggap saja ya, kita masukkan saja mungkin di dalam folder home, move. Di sini berarti kita tambahin home index, kok hilang. Jadi di sini kita tinggal melakukan extend terlebih dahulu. Kayaknya tadi ada yang kelewatan. Apa? Extend terlebih dahulu. Extend. Apa yang di extend yaitu file master.app. Kemudian kita buat sessionnya extend, yaitu start section ini. Start section ini konten misalkan, dan di sini end section. Di sini baru dituliskan kontennya, misalkan ini adalah konten. Kemudian di bawah sini kita kasih sheet yang isinya adalah CSS. Kalau red gini aja. Kemudian di JS kita buat JS di sini. Sini pakai script, dan ini JS-nya. Kita tampilkan console log. Ini JS. Jadi kayak gini ya susunannya, yaitu ini adalah mengextend dari master app.php ini. Kemudian ada session pertama yaitu konten yang berisi kontennya ini adalah menampilkan ini adalah konten. Kemudian ada session head, ini akan menampilkan CSS. Kemudian session JS ini akan menampilkan script JS, ini akan menampilkan ini JS. Kalau kita running ya, aplikasinya udah jalan dengan tampilan layout sesuai dengan template yang kita sudah buat tadi. Ini ada ini session konten dan ini session JS tadi, kemudian yang di sini session head. Kemudian saya ingin menambahkan satu fungsi lagi, yaitu fungsi include. Ini tujuannya untuk kalau kita misalkan punya kayak semacam
header, navbar atau footer yang akan dipakai berulang kali di template-template tertentu, itu bisa kita masukkan melalui include. Oke, jadi kita tambahkan sebuah fungsi di sini, public static function include. Include di sini kita akan menginclude yaitu view, kemudian kita juga bisa menambahkan sebuah data di sini nanti di dalam include-nya, sama dengan X ini tadi, render tadi, pakai array data. Ini opsional sih, jadi nggak diisi juga nggak apa-apa, langsung pakai gini, view gini aja. Kemudian ini juga sama, path-nya mengarah ke sini. Kemudian kita copy pakai ini aja, berarti jadi ketika path-nya ada, langsung kita ekstrak datanya, data, kemudian include. Path. Kalau tidak ada, dia akan menampilkan view file not found. Udah sih, cukup kayak gini aja. Jadi kalau kita pakai sekarang di sini, kalau kita tambahkan di sini, misalkan kita pengen menginclude sebuah view di bawah sini, kita kasih fungsi include, namanya adalah master.footer. Kita buat di sini file namanya footer.php. Di dalam file footer ini ya kita buat sederhana saja, mungkin pakai span. Ini adalah footer. Sekarang kalau kita buka, ini udah jalan ya. Kalau kita buka filenya, include view include online 66. Di kita kasih nilai default array-nya kosong gini aja. Nah, ini adalah footer. Ini sudah bisa dipakai di halaman mana saja. Misalkan kalau kita buat sebuah folder baru di sini, folder product misalkan, sudah ada ya. Ini sudah ada folder product, kemudian kita buat indeksnya di sini. Nah, kita tinggal ngopi dari yang ini tadi di halaman home tadi, terus kita ubah-ubah isinya menyesuaikan dengan konten yang ada di folder product. Ini adalah halaman konten, section konten product misalkan. Ini untuk tampilan indeksnya ya, misalkan kalau kita tampilkan di sini tadi, kita copy ini product controller, kemudian kita tambahkan ini juga ke product
dan indeks. Ini data produknya pakai daftar ini. Kemudian di produk indeks ini kita tambahkan mungkin di sini pakai variabel tadi yang dikirim, yaitu variabel produk. Kita buka produk sekarang. Dia sudah berhasil menampilkan view yang ada di halaman di folder produk tadi, dan menampilkan variabel yang dikirim. Oke, di video ketiga yang membahas view ini mungkin sampai sini saja penjelasannya. Di video selanjutnya kita akan membahas, ini sudah selesai ya view. Di video selanjutnya kita akan membahas model dan koneksi ke dalam database. Oke teman-teman, sekian video ini. Terima kasih.